Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Letstream akan mempresentasikan ataupun memaparkan mengenai hasil dari proyek yang sudah kami buat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu Letstream, desain, lalu kami akan mendemonstrasikan prototipe, dan juga nanti kami akan menjelaskan hasil dari usability testing yang sudah dilakukan. Nah, sebelum masuk ke dalam inti pembicaraan, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rifda Fitriani Saharudin dengan NPM 22150611114 dan rekan-rekan saya. Saya Divani Pangstika dengan NPM 2215061036. Saya Faris Ilham Hidayat dengan NPM 2215061118. Saya Kennedy dari Pratama dengan NPM 2215061101. Saya Nazma Yasona dengan NPM 22156138. Baiklah, itu adalah anggota-anggota dari kelompok Letstream. Nah, pada presentasi kali ini kami ditemani oleh tim penilai dari kelompok 6 Classmate yang beranggotakan Aditya Johansa, Teofani Hati, Yusri Efta Putra, Laurentius Nicholas, dan juga Arnora. Mungkin untuk yang selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Untuk slide-nya mungkin bisa selanjutnya. Jadi di sini kami membuat sebuah aplikasi bernama Letstream. Jadi Letstream ini merupakan sebuah platform di mana nanti kami menggabungkan sebuah database informasi film. Di sini juga kami bisa pengguna nanti bisa mengadakan review kolaboratif dan juga ada fitur untuk berbagi akun streaming dalam satu aplikasi. Jadi nanti pengguna itu bisa menjelajahi detail film lengkap, menuliskan review seperti memberikan rekomendasi, serta bisa berinteraksi dalam grup diskusi berdasarkan genre dengan komunitas pencinta film lainnya. Untuk fitur unggulannya, di sini kami menyediakan fitur list personal untuk menandai film yang ingin ditonton dan juga kolaborasi berbagai akun streaming seperti ada Netflix dan juga Disney Plus dalam grup privat dengan manajemen keamanan yang terintegrasi. Untuk yang selanjutnya, di sini ada latar belakang dan juga tujuan dari pembuatan aplikasi Letstream. Nah, seperti yang kita ketahui, industri film itu merupakan industri kreatif yang sudah berkembang pesat, yang selalu berkembang pesat dari zaman ke zaman. Nah, bersamaan dengan melejitnya dunia perfilman, muncul nih berbagai komunitas pencinta film dari berbagai genre pula. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, kami memiliki sebuah ide untuk membangun platform khusus di mana para penggemar ini bisa menemukan platform terbaik untuk menonton film kesukaan mereka, berbagi tanggapan, memberikan rekomendasi, dan melakukan diskusi, serta saling membagikan daftar film kesukaannya. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk kompetitor ataupun aplikasi serupa, itu sudah mulai banyak ya bertebaran, seperti misalnya ada Letterboxd, IMDb, terus ada My Drama List. Nah, tapi di sini setelah kami melakukan research, kami menemukan kalau belum ada platform yang bisa secara menyeluruh menggabungkan fitur-fitur interaktif, sosial, dan juga rekomendasi personal. Nah, di sini kami menemukan sebuah peluang untuk untuk ide kami. Jadi di sini kami akan menghadirkan platform yang lebih interaktif dan sudah mencakup semua fitur tersebut. Tujuan dari kami menciptakan aplikasi Letstream ini, yang pertama itu adalah untuk mempermudah para penggemar untuk menemukan platform streaming film terbaik, dan juga untuk memberikan ruang diskusi kepada para penggemar untuk bisa saling bertukar ulasan dengan komunitasnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai target dan juga segmentasi user dari aplikasi Letstream yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nazma Hepano. Kepada Nazma, saya persilakan. Selanjutnya yaitu mengenai target dari pengguna Letstream itu sendiri. Yang pertama yaitu ada pengguna yang dibagi jadi dua. Jadi targetnya ini ada pengguna individual dan ada pengguna yang kelompok. Untuk pengguna individual sendiri terdiri dari mahasiswa atau umum yang mau mencari solusi terkait streaming yang hemat. Kemudian ada kreatif muda yang membutuhkan akses konten spesifik atau konten kreator seperti itu. Kemudian ada komunitas film yang akan berdiskusi dengan komunitas lainnya. Kemudian untuk kelompoknya ada grup teman yang berbagi langganan, kemudian komunitas film online atau pecinta genre yang spesifik atau misal pecinta genre komedi atau pecinta genre horor seperti itu. Selanjutnya ada
beberapa kategori juga. Yang pertama ada primary. Primary ini perannya yaitu pengguna langsung yang mempengaruhi kesuksesan produk atau pengguna yang disasar secara langsung secara spesifik. Contohnya ada mahasiswa, masyarakat umum, cinta genre film yang spesifik, dan ada komunitas online. Kemudian ada secondary. Untuk secondary ini perannya yaitu pihak yang terlibat dalam pengembangan dan maintenance atau pihak dari developer, tim UX, dan investornya. Kemudian untuk tertiary-nya, itu adalah pihak eksternal yang berdampak secara tidak langsung. Contohnya adalah platform streaming online seperti Netflix, kemudian ada View, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu terkait segmentasi user. Di sini ada 3 segmentasi, yaitu ada demografik, psychographic, dan behavior. Yang demografik ini isinya yaitu usia 18-45 tahun. Lokasinya urban atau akses internetnya yang stabil, kemudian memiliki budaya menonton yang tinggi atau memiliki minat menonton yang tinggi. Kemudian pendapatannya yaitu low income, bisa juga middle income maupun yang tinggi income-nya. Kalau low income ini diambilnya dari kurang dari 1 juta per bulan yang mengandalkan berbagi akun. Jadi dia itu pakai Letstream ini dengan mengandalkan berbagi akun dengan temannya, jadi tidak terlalu membebani. Kemudian untuk middle income diambil 3-7 juta per bulan yang bersedia bayar untuk konten-konten yang premium atau tidak berbagi dengan teman, tetapi dia merelakan uangnya untuk membayar konten yang premium. Selanjutnya yaitu ada psychographic. Ini memiliki minat di bidang film, teknologi, dan termasuk juga komunitas online. Kemudian value-nya atau nilainya yaitu hemat, kolaboratif, peduli dengan hak cipta suatu karya. Sini itu ada gaya hidupnya yaitu digital native dan aktif di media sosial. Untuk behavioral, mereka ini yang memiliki frekuensi menonton 2-4 kali per minggu, kemudian memiliki loyalitas platform yang tergolong rendah, yaitu sering berpindah untuk mencari konten yang lebih spesifik, atau mereka mencari film-film yang mereka tonton yang biasanya itu beda-beda platform, tidak selalu di satu platform yang sama. Next. Oke, untuk kebutuhannya dan solusinya, yang pertama yaitu akses multi-platform murah. Kemudian ada dengan ini, ketika kita berbagi atau multi-platform, kita bisa berbagi dengan teman-teman, jadi solusinya yaitu fitur group share subscription. Kemudian ada komunitas diskusi film, jadi nanti ini akan memiliki forum terintegrasi berdasarkan genre atau platform. Kemudian ada manajemen konten pribadi yang isinya itu adalah watchlist dan review kolaboratif. Next. Yang dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nazmia atas penjelasannya. Baiklah, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai arsitektur informasi dari aplikasi Letstream yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, Faris Ilham Hidayat. Kepada Faris, dipersilakan. Oke, sebenarnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk memaparkan. Jadi di sini untuk arsitektur informasi dari aplikasi Letstream sendiri, sebelumnya arsitektur informasi ini merupakan sebuah perencanaan untuk bagaimana struktur informasi yang akan digunakan dalam aplikasi untuk mendukung pengalaman pengguna. Nah, kemudian di sini saat map ini merepresentasikan visual-visual hierarki pada halaman-halaman aplikasi yang juga hubungan antar elemen-elemen tersebut gitu. Jadi dalam aplikasi Livestream ini di sini pada bagian awal atau startnya pengguna akan diarahkan pada onboarding page yang mana di sini adalah halaman untuk pengenalan aplikasi kepada pengguna. Kemudian onboarding page ini memiliki hubungan dengan welcome atau login page yang mana di sini adalah halaman autentifikasi sebelum pengguna itu dapat mengakses fitur-fitur dalam aplikasi. Nah, setelah itu dalam arsitektur informasi ini itu menggunakan model hierarki kombinasi yang mana di sini terdapat 4 buah navigasi utama, yakni ada home, ada group share, subscription, ada list, dan juga profile. Kemudian di sini dalam navigasi home sendiri itu terdapat fitur-fitur seperti misalnya ada movie detail dan juga rating review, yang mana dalam movie detail itu akan ditampilkan ada cast dan juga detail soal filmnya, dan juga ada rating dan review yang mana ini akan kemudian dibahas lebih lanjut pada bagian fitur. Kemudian untuk navigasi kedua itu ada group share subscription, yang mana di sini adalah fitur atau fitur unggulan pada aplikasi ini, yang mana pada group share
subscription ini terdapat 5 buah fitur. Yang mana pertama ada My Groups, ada Explore Groups yang mana di sini untuk mencari groups, ada Create Groups untuk membuat sebuah grup yang mana di sini ada sub fiturnya seperti menginput nama grup, kemudian mencari atau memilih streaming service-nya, kemudian menambahkan members dan juga mengeset visibility, yaitu ada public dan juga private. Kemudian kita juga bisa login atau join grup serta menampilkan atau terdapat fitur grup detail yang menampilkan ada grup description, member, dan juga manage group. Kemudian untuk navigasi yang ketiga itu ada list, yang mana di sini memungkinkan pengguna untuk membuat watchlist dari film-film yang akan atau direncanakan atau yang sudah ditonton atau ya di sini menjadi favorit gitulah ya bagi si pengguna gitu. Nah, di sini pengguna dapat menambahkan watchlist yang baru, kemudian juga bisa mengkolaborasikan watchlist tersebut ke pengguna lain. Setelah itu yang terakhir di sini ada navigasi profile yang mana di sini akan memberikan pengaturan atau memberikan hak ke pengguna untuk mengatur preferensi akun di aplikasi Lightstream ini. Gitu. Oke, mungkin itu terkait arsitektur informasi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Faris atas pemaparannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai fitur-fitur ataupun fungsional aplikasi Lightstream. Untuk fitur akan dijelaskan oleh rekan saya, Kennedy Ale Pratama. Kepada Ale, dipersilakan. Jadi untuk fitur di aplikasi Livestream ini ada streaming guide, review movie, group search notification, dan watchlist. Untuk lebih jelasnya ini untuk streaming guide-nya ini, jadi pengguna ini bisa mencari film berdasarkan judul, genre, atau kata kunci yang ingin dicari, dan juga pengguna dapat melihat film berdasarkan platformnya dengan menggunakan katalog film yang sudah tersedia. Jadi platformnya ini seperti Netflix, Disney Plus, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fitur group share subscription, jadi pengguna itu bisa membuat grup, masuk ke grup itu juga bisa melakukan invite lewat kode. Pengguna juga dapat melihat detail dari grupnya, bisa tanggal dibuat, admin, kontak person, dan juga anggotanya. Kemudian pengguna dapat berpartisipasi dengan mengirim pesan di dalam grup. Untuk fitur review movie ini, pengguna dapat memutar trailer dari film yang menggunakan YouTube. Pengguna dapat melihat detail dari film yang bisa berubah direktor, tahun rilis, durasi, genrenya, pemeran, sinopsis, studio, pengeluaran dan penghasilan. Pengguna dapat melihat platform yang menayangkan film. Pengguna dapat melihat rating dari film. Pengguna dapat melihat review dari pengguna lain. Pengguna dapat memberikan rating pada film. Pengguna dapat melihat foto-foto dari film. Kemudian untuk fitur watchlist ini, pengguna dapat membuat watchlist. Pengguna dapat menambahkan film ke dalam watchlist dan dapat membagikan watchlist tersebut, juga bisa menghapusnya. Oke. Baiklah, terima kasih Ale atas pemaparan mengenai fiturnya. Untuk yang selanjutnya adalah desain aplikasi sekaligus demo prototype dari aplikasi Lightstream. Untuk penjelasan mengenai penjelasan mengenai aplikasi dan juga demo akan dijelaskan oleh rekan saya Dipani Pangestika. Kepada Dipani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mungkin langsung saja sekalian untuk demonya ya, untuk demo prototipenya. Sebelumnya izin konfirmasi, sudah terlihat kan ya ini ya? Oke, aman ya. Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, jadi untuk berdasarkan map yang tadi dijelaskan oleh Faris juga, jadi pertama dari aplikasi ini akan ada tampilan onboarding page. Jadi di sini kayak ada untuk tombol get start atau untuk memulai aplikasinya, untuk menjalankan aplikasinya. Nah, ketika kita klik,
maka kita akan tampil ke halaman welcome page-nya atau login page-nya gitu. Nah, di sini login page digunakan untuk pengguna yang memang sudah memiliki akun. Lalu jika dia memang belum punya akun, maka dia bisa klik sign up now. Nah, ketika dia punya akun, dia klik login. Sebelumnya sudah memasukkan username dan juga password gitu, maka dia langsung akan diarahkan ke halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini akan ada tampil kayak film-film yang sedang tren atau ya sedang trending sekarang ini gitu. Nah, di sini ada carousel tentang itu tadi film-film yang sedang trending. Nah, lalu di bawahnya sini juga ada daftar list film-film yang memang sedang trending dikategorikan berdasarkan platform-platformnya. Nah, di sini misalkan ada dari Netflix itu movie yang sedang tren itu apa aja gitu ada. Lalu jika digeser ke sana itu nanti ada dari platform lainnya seperti Disney Hotstar dan lain-lain. Nah, lalu ketika kita klik banner atau poster ataupun carousel dari film ini gitu, nanti kita akan masuk ke halaman detail filmnya tersebut. Nah, di sini kita akan melihat detail dari film tersebut, mulai kayak dari informasi tentang direkturnya siapa, terus cast dari film itu, dan juga detail sah, dan ada juga eh, fitur untuk meratings dan juga mereview film tersebut gitu. Jadi kita bisa memberi rating dan juga memberi review di sini gitu. Nah, lalu di bawah ini nanti akan ada foto-foto terkait dari film tersebut gitu. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada navigasi bar menu di bawah. Itu kan ada home tadi kan ini termasuk di home gitu ya. Lalu ketika kita klik menu lainnya itu ada group share subscription, ada list dan juga profil. Nah, ketika kita klik group share subscription, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, di sini kita bisa saling berdiskusi ataupun share untuk berlangganan akun ataupun untuk bertukar pendapat gitu terkait film-film yang kita sukai gitu. Nah, di sini akan tampilan awal ketika user itu belum punya grup dan juga belum pernah join grup, maka akan ada tombol untuk meng-create grup dan juga atau join groups gitu. Nah, ketika dia misalkan dia ingin dia juga bisa memilih explore group di sini. Jadi di sini akan tampil grup-grup yang memang bersifat publik gitu dari orang lain yang membuat gitu, user lain yang membuat. Tapi ketika kita klik ini, yang pertama, dan misalnya kita mau bikin grup create new ini, maka kita bisa tuh kita mengisikan namanya, nama grupnya kita mau ngasih isi nama apa, terus streaming service-nya kita mau pilih streaming service apa eh, yang menjadi topik dari grup itu. Kayak misalkan grup itu mau kita jadikan untuk grup share Netflix gitu misalkan. Nah, lalu untuk ada juga pengisian untuk mengisi visibility dari grup itu apakah mau dibuat public atau private gitu. Lalu kita juga bisa mencari eh, akun teman kita gitu, misalkan kita ingin menambahkan sebagai anggota di dalam grup tersebut. Nah, lalu ketika kita klik OK, maka kita akan diarahkan ke menu My Group setelah kita bisa membuat grup dan juga misalkan juga di sini akan tampil grup lain gitu seandainya kita udah pernah join di grup lain gitu. Nah, di sini kita bisa ketika kita jadi admin grup atau yang membuat grup itu maka di sini tuh kayak ada titik tiga gitu kan, titik tiga menu. Ketika diklik maka kita bisa melihat menu untuk detail dan juga manage group. Nah, karena kita admin maka kita bisa manage group. Nah, tapi ketika kita bukan admin dan kita cuma anggota biasa, maka akan tampilnya itu tampilan cuma detail gini. Nah, ketika kita klik, maka di sini ketika manage group, kita bisa mengganti tentang eh, adminnya siapa gitu, terus ubah visibility dan juga informasi seperti kotak adminnya gitu. Nah, ketika klik member, maka kita bisa lihat
daftar list membernya gitu. Sebentar. Nah, lalu di sini ada juga tampilan untuk profil. Nah, di profil ini kita bisa lihat informasi nama username kita, dan juga ada setting. Terus ada kita kalau mau naikin ke device di rumah kita gitu, smart device. Terus ada juga untuk klik streaming platform yang bisa kita pilih. Terus streaming platform kesukaan kita gitu lah. Terus untuk rate as ini untuk mengerat aplikasi kita nantinya kalau memang sudah ada di eh, kayak Play Store gitu lah. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada fitur list. Nah, di sini di fitur list ini eh, kita itu bisa membuat ataupun menambahkan film-film kita itu ke dalam sebuah daftar list gitu, daftar playlist, baik itu film yang pernah kita tonton ataukah film berdasarkan genre kesukaan kita, kayak ya ini film-film komedi gitu, oh ini film-film romance gitu, atau oh ini film-film yang ingin aku tonton nih gitu. Gitu. Nah, di sini ada tombol untuk kita membuat eh, new watchlist tersebut gitu. Mungkin penjelasan prototipe cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Divani atas demonstrasi aplikasinya. Untuk yang selanjutnya di sini mungkin akan dijelaskan mengenai hasil dari usability testing yang sudah dilakukan sebelumnya. Akan dijelaskan mengenai hasil scoring UM/UX, lalu hasil severity ratings atau heuristik, dan juga akan dijelaskan mengenai hasil akhirnya. Mungkin untuk yang pertama, hasil penilaian UM/UX akan dijelaskan oleh rekan saya, Divani Pangestika. Kepada Divani, dipersilakan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait pengujian berdasarkan UM/UX atau User Metrics for User Experience. Jadi, pengujian ini dilakukan memang untuk menguji satisfaction atau kepuasan dari user terkait menggunakan aplikasi yang kita buat gitu. Nah, untuk di uh, umum sendiri itu ada UM/UX itu ada empat empat ka- eh, empat parameter. Yang pertama itu merupakan nomor pertama atau nomor ganjil. Nomor ganjil itu ada 1 dan 3, itu merupakan parameter yang eh, positif. Lalu yang genap, untuk parameter genap, yaitu 2 dan 4, itu merupakan eh, parameter yang negatif gitu. Nah, untuk penghitungannya sendiri, itu setiap parameter akan diberikan 5 sampai 7 7 apa ya? Ini namanya skala Likert gitu lah, skala Likert. Dan dari yang paling sangat tidak setuju sampai sangat setuju gitu. Nah, di sini kami menggunakan skalanya itu 5. Nah, karena kalau berdasarkan umum itu, kalau dia memakai 5, skalanya 5 itu berarti untuk rumusnya, jadi untuk rumusnya itu yang pertama, tiap parameter itu, untuk parameter yang ganjil, itu akan dikurangi oleh 1. Lalu untuk parameter yang genap, itu akan 5 dikurangi oleh parameter genap tersebut, atau dikurangi oleh jumlah jumlah skalanya gitu, skalanya yang dia pilih. Lalu nanti dibagi dengan 16. Nah, 16 ini karena kami memakai 5 skala kan. Kalau misalkan pakai 7 itu berarti bakal dibagi dengan 24. Nah, tapi kan kita di sini kami di sini makainya 5 jadi dibaginya dengan 16. Nah, misalkan nih kayak salah satunya ini dari pengujian yang telah dilakukan oleh user biasa, partisipan 1 oleh Laurentius. Di sini ia mengisikan untuk poin yang pertama atau parameter pertama itu parameter positif ya, kemampuan prototipe aplikasi live stream ini menurut kebutuhan saya. Nah, dia memilih
ST atau sangat setuju. Jadi di sini karena S1 itu dikurang 1, jadi nanti nilainya 4 dikurang 1. Terusnya kalau yang poin kedua itu kan yang poin negatif itu berarti di 5 itu dikurangi oleh poin negatif tersebut gitu. Poin negatifnya yaitu dia pilih 2 kan gitu. Nah, lalu untuk yang poin 3 itu prototipe aplikasi Lightroom ini mudah digunakan. Nah, di sini user itu memilih skalanya 4. Nah, maka 4 akan dikurangi oleh 1 gitu. Lalu ditambah dengan yang poin terakhir itu poin keempat, saya harus menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memperbaiki hal dengan prototipe aplikasi Lightroom ini. Di sini user memberikan skala 2, maka 5 akan dikurangi oleh 2. Nah, setelah itu semuanya dijumlahkan, maka di sini terlihat bahwa hasilnya itu 12, lalu dibagi dengan tadi itu kan respondennya gitu. Pembaginya itu 16, lalu akan dikalikan dengan 100. Nah, di sini ditemukan hasil pembagiannya itu 0,75 dan dikali 100, maka didapatkan hasil untuk UX score-nya yang pertama itu adalah 75. Nah, lalu di sini kan kami menggunakan pengujinya itu ada 3 user biasa. Di sini didapatkan dari ketiga user tersebut, hasil akhirnya itu adalah dengan skor 75. Nah, skor 75 ini berdasarkan skala skor usability itu dikategorikan ke dalam grade scale-nya C. Nah, C ini memiliki adjective rating-nya itu good. Jadi, aplikasi ini dikategorikan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Divani atas penjelasan mengenai hasil skor UM/UX dari aplikasi Lightstream. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil dari heuristik dan juga separate ratings yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kennedy Ale. Kepada Ale dipersilakan. Untuk pengujian heuristik ini, untuk temuan yang positifnya ini, keduanya sudah memenuhi 10 poin itu. Kemudian yang untuk temuan negatif pada evaluator 1 itu terdapat tampilan awal yang banyak kosong sehingga tampilan jadi berat di bawah, tidak seimbang secara visual dan membuat tampilan terasa kosong. Kemudian ada pengguna mengira bisa scroll secara horizontal untuk mengganti kategori platform lain, padahal tidak ada petunjuk. Ini dapat menyebabkan kebingungan. Penggunaan navigasi bar yang tidak bisa ketika masuk dalam sebuah fitur, penggunaan icon favorit tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, menyebabkan kebingungan bagi pengguna apakah tombol tersebut berfungsi untuk menyimpan ke favorit atau menambahkan ke playlist. Penggunaan icon lonceng atau notifikasi yang tidak berfungsi saat diklik dan tidak memberikan feedback apapun. Kemudian untuk evaluator kedua, temuan negatifnya itu adalah pengguna mengalami kesulitan untuk mengetahui lokasi mereka saat ini dalam struktur aplikasi dan bagaimana mereka bisa kembali ke halaman sebelumnya seperti daftar genre. Kemudian penggunaan tombol back pada halaman profil tidak diperlukan karena mubazir dan justru membingungkan karena pengguna sudah memiliki cara yang lebih baik untuk navigasi. Kemudian warna teks sekunder terkadang terlalu mirip dengan background, mengurangi keterbacaan dari teks. Beberapa tombol dalam alur tidak menunjukkan feedback saat diklik atau ketika tidak aktif. Pengguna mungkin akan bingung apakah tombol ini bekerja atau tidak. Dan yang terakhir bagi pengguna baru, beberapa fitur seperti add to list atau ikon-ikon tindakan seperti bookmark dan filter tidak ada penjelasan fungsinya sehingga bisa menyebabkan kebingungan. Ya, terima kasih Ale atas penjelasannya. Dan yang terakhir dari presentasi kami di sini akan dijelaskan mengenai analisis dari hasil pengujian. Terdiri dari 3 poin dan akan dijelaskan oleh rekan saya Nasma Yavano. Kepada Nasma dipersilakan. Selanjutnya yaitu terkait analisis hasil pengujian. Yang pertama terkait permasalahan apa saja yang dihadapi oleh user.
Yang pertama itu ada tampilan awal yang masih memiliki banyak blank space, jadi aplikasi ini terkesan berat di bagian bawah. Kemudian navigasi yang masih menyulitkan, misalnya ada beberapa icon yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian ada pemilihan bentuk icon yang kurang familiar. Kemudian ada beberapa icon bahkan tidak bisa berfungsi di beberapa fitur. Kemudian yang permasalahan selanjutnya yaitu adalah pemilihan warna teks sekunder yang mirip dengan warna latar belakang. Jadi keterbacaannya jadi sulit. Selanjutnya, eh, hasil yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Dari masalah tadi, ditemukan solusinya yaitu terkait masalah blank space bisa diperbaiki dengan melakukan perbaikan desain dengan membuat agar desain lebih balance sehingga tampilan tidak terasa berat di salah satu bagian. Eh, Selanjutnya yaitu ada terkait navigasi. Ini akan diperbaiki fungsionalitasnya di beberapa icon yang tidak berfungsi. Dan juga akan dilakukan research terkait icon yang familiar bagi pengguna dan fungsi tersebut sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi keterbacaan yang membingungkan. Selanjutnya yaitu terkait masalah warna sekunder. Ini bisa dilakukan penyesuaian tema dengan catatan warna baru yang tentunya harus lebih kontras dengan latar belakang sehingga begitu terlihat perbedaan yang lebih nyata dan pada objeknya dibanding dengan latar belakang. Jadi lebih jelas atau lebih terlihat. Kemudian bagaimana respon atau masukan user terhadap sistem. Di sini saya membuat beberapa tabel. Yang pertama itu ada navigasi, masalahnya itu sulit menemukan lokasi saat ini dalam aplikasi. Kemudian feedbacknya itu menambahkan breadcrumb di navigation. Kemudian tingkat keparahannya ini adalah moderat atau nomor 2. Kemudian ada konsistensi UI. Ini masalah yang ditemukan yaitu tombol back-nya hanya ada di halaman profil saja. Untuk feedback-nya yaitu standarisasi pola navigasi. Untuk permasalahan ini tingkat keparahannya yaitu minor. Selanjutnya yaitu ada masalah keterbacaan. Jadi warna teksnya ini kurang kontras dengan background. Untuk solusinya atau feedbacknya itu memperbaiki kontras warna teksnya. Dan masalah ini tingkat keparahannya yaitu moderat. Selanjutnya yaitu masalah feedback system. Jadi ada tombol tidak memberikan respon saat diklik atau tidak memberikan respon apapun. Nah untuk feedbacknya sendiri yaitu menambahkan visual feedback yang lebih baik. Untuk tingkat keparahannya ini adalah critical. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kelompok penilai, apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan lagi? Atau mungkin sudah cukup? Iya, Teofani? Pada Teofani, dipersilakan. Ya, izin sebelumnya nih mewakili teman-teman ya. Ini mau tanya, Oh, jadi di bagian testing, yang bagian umum itu kan terakhir ada perekapan. Perekapan itu penilaian dia sebagai excellent, good, dan lain-lain itu didapatkan dasarnya dari mana? Apakah itu sama seperti SUS? Kami sebelumnya tidak expert dalam UMUX, tapi melihat SUS kok mirip gitu. Apakah ini metodenya sama dengan SUS atau bagaimana? Terima kasih. baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari tim penilai kelompok classmate. Di sini mungkin karena sudah cukup untuk 2 pertanyaan, langsung saja ya kelompok kami akan memberikan tanggapan. Yang pertama itu adalah terkait di analisis awal, di sini kami menetapkan targetnya itu di rentan usia 18 sampai 45 tahun. Apakah ada alasan tersendiri terkait target ini dan mengapa targetnya ini mahasiswa sampai umum? Untuk kelompok kami mungkin ada yang ingin menanggapi? Saya mau menanggapi. Ya, kepada Nasma dipersilakan. Oke, sebelumnya izin menanggapi untuk targetnya kenapa 18 sampai 45 tahun dan dari mahasiswa sampai umum dikarenakan rentang usia tersebut adalah rentang usia yang cukup produktif. Jadi mereka itu ketika lelah atau ketika memiliki waktu luang dari sela-sela kegiatan produktifnya, mereka memiliki kegiatan untuk menonton sebuah film atau menonton drama seperti itu. Jadi targetnya adalah memang yang memiliki budaya menonton yang tinggi gitu. Mungkin saya sedikit izin menambahkan juga mengapa 18-45 tahun. Karena di sini kalau 18-40 tahun tuh bisa kita lihat kayak minat mereka untuk menontonnya itu
bukan cuma sekedar menonton. Kalau mungkin anak di bawah umur itu kan cuma sekedar menonton tuh, kayak menonton di televisi. Sementara umur-umur 18-40 tahun itu minat mereka tuh untuk menonton tuh sangat tinggi. Jadi kalau mereka nggak menemukan film tersebut, mereka bakalan mencari platformnya. Terus mereka juga pasti tuh kayak punya ketertarikan untuk saling merekomendasikan, saling mendiskusikan. Ini bukan berarti kami menyebut bahwa kelompok usia di bawah itu ataupun di atas itu kurang memiliki minat untuk nonton film dan juga berbagi diskusi ya. Tapi kalau setelah kami research, memang kelompok usia ini kayak lebih memiliki tingkat ketertarikan yang lebih tinggi seperti itu. Untuk mahasiswa dan umum, mengapa kami memilih itu? Karena di usia 18-45 tahun itu rata-rata di umur segitu tuh sudah masuk ke tahap mahasiswa dan juga sudah lebih dari itu sudah umum seperti itu, bukan lagi kelompok pelajar. Untuk yang selanjutnya mungkin langsung kita, atau mungkin ada tanggapan lain terkait pertanyaan pertama dari kelompok ini, kelompok Let's Stream, ataukah sudah cukup? Jika sudah, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu terkait penilaian menggunakan UM/UX. Di sini ditemukan kata dari Tevan itu agak sedikit mirip dengan SUS. Untuk penjelasannya mungkin akan dijelaskan oleh rekan kami, Divani Pangestika. Kepada Divani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan untuk izin menjawab atas pertanyaan dari Tiffany tadi, mengapa di sini kami pakai skala apa? Skala rating atau skala disability dari mirip SUS itu. Karena kalau dari peneliti dari beberapa jurnal yang telah kami baca itu uh, UMUX atau UMX UMX ini metodenya itu memang dia mirip dengan seperti apa SUS ya, System Usability Score. Nah, jadi kami dia itu sebenarnya memang hanya menggunakan rata-ratanya aja gitu kan. Jadi nggak ada untuk menentukan apakah dia baik apa enggak. Nah, menurut kami UMUX ini masih cocok aja untuk pakai scale disability ini. Karena kemarin juga sempat nyari, ternyata ini nggak cuma untuk SUS aja sih gitu. Kayak seperti itu. Memang untuk disability testing gitu, bukan untuk terkhusus sistem disability score-nya. Untuk rekan sekelompok saya yang lain dari Lester, apakah ada tanggapan tambahan yang ingin menambahkan? Oke, mungkin aku izin nambahin ya. Mungkin di sini memang terlihat mirip antara SUS dan juga UMUX, tapi di sini terdapat beberapa perbedaan antara kedua metode ini. Yang pertama itu dari jumlah pertanyaannya. Soalnya kalau misalnya di SUS itu kan terdapat 10 item pertanyaan, kan. Sedangkan dalam UMUX ini hanya terdapat 4 parameter yang digunakan, sehingga dalam waktu pengujiannya sendiri dari metode UMUX ini lebih singkat atau lebih efisien dalam segi waktu gitu. Kemudian dalam segi kefokusan dalam pengujian di sini untuk metode SUS itu yang sempat saya baca itu kegunaannya itu lebih secara apa ya, sistem menyeluruh gitu. Jadi kegunaannya itu umum sistem secara keseluruhan. Sedangkan pada metode UMUX ini untuk fokusnya itu adalah efisiensi dan kesesuaian fitur pada aplikasi dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih untuk tanggapan tambahannya. Mungkin cukup sekian tanggapan dari kelompok kami. Bagaimana dari kelompok classmate? Apakah masih ada yang kurang puas terkait tanggapan atau mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Baiklah, sepertinya sudah menjawab ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Let's Stream. Saya mewakili teman-teman sekelompok yang lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.